Akhirnya saya titiplah ke dokter, ke klinik yang ada di tempat suami saya untuk diperiksa. Saya katakan tolong suami saya diperiksa, saya harus keluar melihat anak saya. Dan benar, pada waktu saya keluar melihat anak saya di luar pintu rumah itu, dia dalam keadaan pucat, keringat, dan langsung dia minta tolong bawa ke UGD dan kami bawa ke UGD. Ternyata setelah kami periksa di UGD, dokter mengatakan Shalom, selamat siang penonton Heset yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Rita Hutagalung Borusihite. Usia saya 62 tahun pada tanggal 14 Desember yang akan datang. Saya mempunyai 3 anak laki-laki. Yang satu sudah berumah tangga dan kami dikaruniai 3 orang cucu laki-laki. Nomor 2 belum berumah tangga, namanya Jogi. Yang ketiga, anak bungsu kami itulah Abraham Hutagalung yang telah dipanggil Tuhan pada tanggal 6 November 2020, 2 tahun yang lalu. Ya, siang hari ini saya ingin berbagi cerita mengenai bagaimana pengalaman kami pasca kedukaan yang kami alami ketika anak saya Abraham Hutagalung yang anak ketiga bungsu kami dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada seorang ibu pun di dunia ini yang siap menerima keadaan seperti ini. Itulah yang kami alami pada saat kejadian itu terjadi. Kalau boleh saya berbagi, kejadiannya persis tanggal 6 November, saya ingat banget tuh, hari Jumat tahun 2020 yang lalu. Kami saat itu seperti biasa mengantarkan bapaknya untuk kontrol ke dokter, ke rumah sakit di IMC Jombang Bintaro dekat sini. Waktu itu memang keadaan suami saya sudah sakit-sakitan kondisinya, dengan usia 78 tahun. Biasanya saya sama anak saya bungsu Abraham yang mengantarkan untuk kontrol 2 kali seminggu ke rumah sakit Rabu dan Jumat. Seperti biasa, tidak ada tanda apapun. Kami berangkat dari rumah menuju ke rumah sakit. Nah, lalu saat sampai di lobi, kami harus turunkan bapaknya, harus taruh kursi roda. Lalu saya dorong ke dalam, anak saya Abraham parkiran mobil. Namun saya nunggu kok agak lama tumben. Lalu saya WA, dia jawab, saya nggak enak badan mah, saya nunggu di mobil aja. Oke, nggak apa-apa. Tapi nggak berapa lama kemudian dia telepon, mama tolong keluar, saya kok badan saya makin nggak enak. Dia bilang, saya juga bingung karena apa, kondisi papanya juga lemah, yang nggak bisa ditinggalkan dalam keadaan mau diperiksa ke dokter internis. Akhirnya saya titiplah ke dokter, ke klinik yang ada di tempat suami saya untuk diperiksa. Saya katakan tolong suami saya diperiksa, saya harus keluar melihat anak saya. Dan benar, pada waktu saya keluar melihat anak saya di luar pintu rumah itu, dia dalam keadaan pucat, keringat, dan langsung dia minta tolong bawa ke UGD dan kami bawa ke UGD. Ternyata setelah kami periksa di UGD, dokter mengatakan ini anaknya mendadak serangan jantung, Bu, tolong jangan ditinggal, harus segera diurus. Saya panik dong. Bagaimana sementara saya harus mikirin suami saya dalam keadaan juga kondisi tidak baik, anak rupanya serangan jantung. Lalu dalam keadaan panik begitu, saya harus menelpon abangnya yang tertua
suruh datang nyusul ke rumah sakit bersama menantu saya, kebetulan dokter. Lalu mereka datang, saya pun ngurusin bapaknya bolak-balik dari UGD ke dalam klinik. Nah, lalu saya masih ngobrol, tidak ada tanda-tanda, lalu saya bilang, Bram, kamu kenapa? Kok itulah, kenapa kamu seperti ini? Gak apa-apa kok, Ma, I'm okay. Ya satu, memang anak saya ini kerjanya nggak kenal waktu seperti anak-anak sekarang ya, sibuk dengan segala pekerjaan. Kebetulan dia di bagian IO untuk pameran-pameran, dia kerja di satu perusahaan swasta yang ada hubungannya dengan Toyota dan hybrid yang ada di Jepang. Lalu dia sering keluar kota, pergi pagi pulang malam, pergi pagi keliling, hari di sini pergi, besok berangkat lagi kemana, begitu. Kalau apalagi mengadakan pameran, kadang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi baru pulang, begitu seterusnya. Jadi mungkin pola hidup juga, dan dia kebetulan perokok dan minum kopi, jadi kurang tidur, ya pola makan, pola hidup mungkin juga pengaruh. Nah, lalu saya bilang, tuh kamu kali merokok ya, saya bilang gitu. Terus kamu juga makannya nggak teratur, jadi seperti ini. Ternyata, lalu saya bilang, bagaimana dengan bapak, saya harus urus papa aja dulu, mas, saya nggak apa-apa, ada abang, dia bilang. Lalu ya saya dengan tenangnya, tidak ada tanda sedikit pun, saya urusin bapaknya. Akhirnya saya bawa pulang ke rumah. Terus bapaknya sempat bilang, Bram mana? Saya bilang bahwa Bram lagi pergi sebentar, ada urusan. Terpaksa saya mengatakan demikian. Sementara anak itu ada di UGD. Dan tidak ada tanda sedikit pun, saya antar pulang, saya kasih makan suami saya, terus seperti biasa, saya ganti bajunya, saya taruh ke kamar untuk dia beristirahat, untuk tidur. Nggak berapa lama kemudian adik saya telepon segera ke rumah sakit, Abraham udah sesek katanya. Saya kaget, dan benar ternyata waktu saya sampai ke rumah sakit, anak saya itu udah dipompa-pompa. Dan kami sempat waktu itu berdoa minta pertolongan Tuhan, tapi ternyata kehendak Tuhan yang jadi, Abraham akhirnya pergi kembali ke rumah Bapa di surga. Ketika Abraham pergi dipanggil, begitu mendadak, hanya dalam hitungan 2 jam kurang lebih, saya sebagai ibu tentu syok. Saya tidak menyangka Abraham akan pergi secepat itu. Pada waktu dia di UGD itu, dia masih sempat bertelepon dengan teman-temannya yang kebetulan sudah kumpul di rumah, yang rencananya hari itu mereka adalah meeting untuk finalisasi rencana pembukaan kafe mereka di rumah kami di garasi sebelah. Di situ mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu karena besoknya direncanakan warung kopi itu dibuka. Namanya Toe Coffee, ya. Jadi segala sesuatu udah siap, semua udah siap. Jadi hanya tinggal mereka meeting. Dan pada waktu kejadian di UGD, dia masih di UGD itu, dia masih sempat sama temannya bertelepon, teleponnya pada tanya, bro di mana? Aku di UGD. Kenapa? Serangan jantung. Tapi aku nggak apa-apa. Terus gimana? Kita perlu ke sana? Tidak perlu bro. Udah ada keluarga yang semua menemani saya, katanya. Jadi temannya pun nggak jadi nyusul. Dia masih sampai jam 11, 12 itu masih sibuk telepon teman-teman, masih ngobrol. Bayangin ya kayak mana ya, mengatakan bahwa I'm okay. Nah, sementara saya waktu itu lagi sibuk ngurusin bapaknya, tapi ini diceritakan oleh abangnya kondisi waktu itu. Nah, pada waktu dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba pukul sekitar jam 13:11, Abraham, kami panggilnya Bram, menghembuskan nafas yang terakhir, yang kami tidak menyangka kalau hal itu akan terjadi. Dan pada saat itu juga anak saya yang sulung, saya ingat waktu itu dia langsung telepon temennya, ngasih tahu yang di rumah. Disangka temennya, ada apa bang? Bram sudah pergi, katanya gitu. Dikira temannya maksudnya pergi nyusul pulang ke rumah gitu. Oh jadi sudah datang, mau ke sini, datang ya bang? Tidak, sudah pergi meninggalkan kita. Dan semua teman-teman yang sudah ngumpul di sini kaget.
tidak nyangka kalau Bram akan meninggalkan mereka, karena itu mimpi mereka untuk membangun warung kopi, di mana mereka ini adalah orang-orang yang kena PHK, di mana Bram sebetulnya mau membantu teman-temannya, ya, membantu usaha, bangun usaha, juga membantu rencananya kalau ini lancar membantu untuk membantu ekonomi keluarga. Dia nggak mau lihat papa mamanya susah dalam keadaan pandemi gini. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Jadi dia pergi. Dan suami saya pada waktu itu belum tahu. Tapi di WA keluarga, mau tidak mau harus diumumkan. Kami umumkan, mungkin bapaknya mungkin sudah bangun atau sudah baca, kami tidak tahu. Tapi singkat cerita, pada saat kami membawa jenazahnya pulang sore 6 jam kemudian, kejadian itu jam 13, kami membawa jam 5 sore jenazah. Itu pun saya sebenarnya syok, saya seperti nggak percaya. Tapi saya kaget. Begitu sampai di rumah, saya kaget sudah banyak sekali orang datang. Banyak sekali, terutama anak-anak muda. Dan papan bunga yang bikin saya syok. Tertulis nama anak saya, Abraham Mutagalun telah pergi. Itu saya rasa tidak terima. Saya pikir tadi dia hanya istirahat, hanya syok sebentar atau pingsan. Ternyata sudah tertulis namanya telah berpulang. Di situ saya syok, dan waktu saya pulang dan kami waktu menaruh jenazah anak kami di tengah, suami saya keluar dari kamar bangun melihat itu, dia kaget. Ini siapa yang di sini? Saya udah nggak bisa ngomong lagi karena tadi saya katakan dia pergi sebentar ada urusan, tapi kok sekarang sudah dia terbujur kaku. Dan akibat dampak dari itu semua, bapaknya juga ternyata syok, diam. Tidak ada tangisan atau apapun, dia hanya diam sampai ke pemakaman. Dia diam. Dan saya sangat kaget. Begitu banyak tamu-tamu, terutama teman-teman anak saya. Pada waktu itu COVID sedang tinggi. Kaget saya. Di mana-mana orang tidak ada yang ngelayat tuh jarang ya. Tapi pada waktu itu bukan main, banyak sekali. Dari segala kalangan. Baik ojek, pemulung, pelaku sosial seni, dan apa saja teman. Jadi anak saya ini, Abraham ini luar biasa. Saya baru tahu kalau dia itu pergaulannya segala macam orang. Baik orang-orang yang biasa, maaf yang kecil, dia itu semua temannya. Terutama setiap saya mendengar kesaksian dari teman-temannya mengatakan, tante kami sangat kehilangan Abraham, bukan hanya tante aja. Karena Bram ini teman yang selalu ada di garda terdepan kalau ada terjadi apa-apa sama kami. Yang grup lain mengatakan Bram adalah teman 24 jam. Kapan aja dia ada kalau kami perlu. Sebagai contoh, pernah kejadian jam 1 atau jam 2 pagi, ada yang telepon dia minta tolong karena motornya Vespanya mogok di daerah Bekasi. Dia pergi itu ke sana menolong. Seperti itu kejadian. Ada lagi mungkin teman-temannya yang wanita yang minta diantar jemput, dia selalu akan urus. Anak saya Abraham ini sangat care, sangat peduli, dan terutama sangat menyayangi anak-anak perempuan. Jadi semua kalau ada teman anak perempuan itu dia sayang, dia jaga. Nah, sejak kejadian Abraham pergi, suami saya syok. Memang keadaan suami saya sudah tidak sehat. Akhirnya suami saya sakit dan masuk ICU selama 1 bulan. Air mata kami belum kering, suami sudah di ICU. Lalu, sebelum saya menceritakan tentang suami saya, ada satu peristiwa yang membuat kami syok waktu menguburkan anak kami. Ya, itu kuburan pada waktu itu sedang penuh-penuhnya, tapi tempat anak saya itu kuburan itu di sini masih kosong di TPU Jombang. Anak saya tuh ditaruh di pojok sama orang pengurus gereja. Saya kaget kenapa di pojok. Situ banyak sampah.
Kenapa nggak di tempat yang di pinggir-pinggir sini masih kosong? Ini jalan utama masuk. Mereka juga kaget. Nah, saya bilang, kok tega amat ya anak saya dikuburkan di pojok ada sampahnya. Saya marah, saya kecewa. Aduh Tuhan, kenapa begini nasib anak saya? Tapi saya akhirnya besok lagi datang, ternyata ini sudah datang setiap hari ziarah. Tanah pemakaman itu sudah penuh pemakaman itu. Karena tiap hari ada yang meninggal karena COVID. Tapi tempat anak saya meninggal bukan karena COVID. Yang di sini tempat tidak COVID. Tapi ada aja yang meninggal pada waktu. Sehingga tadi yang saya rencana pindahin ke pinggir, udah nggak mungkin. Karena udah penuh. Lalu itu saya abaikan dulu karena saya lebih fokus ngurusin suami saya di ICU. Dan yang menyakitkan hati saya lagi setiap hari kalau datang ke ICU, cuma satu orang yang bisa mendampingi, nggak boleh sembarangan. Karena COVID waktu itu begitu ketat di rumah sakit. Suami saya selalu nanya, mana Bram? Biasanya Bram yang nemani kamu. Saya nggak bisa jawab, saya diam. Saya langsung keluar, saya langsung nangis. Selalu dia tanya, dan ternyata dokter jaga maupun suster yang menjaga dia itu selalu bilang, mereka bilang, Opung selalu nanya Bram itu siapa Bu? Lalu saya ceritakan. Akhirnya pun mereka ikut prihatin dan sejak saat itu mereka mengerti keadaan kami. Jadi suami saya agak selalu lebih diperhatikan, apalagi kalau dia memanggil-manggil anaknya. Dan suami saya akhirnya menyusul kepergian anak saya Abraham tanggal 19 Desember. Jadi 1 bulan kemudian ya, suami saya menyusul. Dan saya pada waktu itu jujur mengatakan, saya terpukul, saya shock, dan saya kecewa dan marah sama Tuhan pada waktu itu. Kenapa Tuhan kau ambil anakku dan suamiku? Apa maksudmu Tuhan? Kalau boleh aku berargu sama Tuhan, aku telah melayani Engkau Tuhan. Aku telah berbuat yang terbaik, selalu aku katakan. Apa yang telah aku kerjakan untuk berusaha menyenangkan hatimu, apakah itu sia-sia? Aku pikir tidak ada jawaban dari Tuhan. Membuat saya kecewa, membuat saya marah, sedih, stres. Hari-hari yang saya hadapi gelap. Saya putus asa, saya kecewa sama Tuhan. Lalu saya pikir nggak ada gunanya saya hidup. Nah, saya ingin bunuh diri aja, mau mati, menyusul suami dan anak saya. Sampai akhirnya saya mengalami depresi, stres, masuk ICU. Dan saya saat itu udah bilang saya siap. Mau pengen rasanya lebih bagus saya mati. Memang itu keinginan saya. Tapi ternyata Tuhan selamatkan saya. Saya heran, ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan buat ini sama saya? Saya merenung. Setelah saya pulih dari rumah sakit, kembali ke rumah, saya mulai berdialog, ada apa Tuhan? Masih dalam pergumulan kedukaan yang saya alami itu, tiba-tiba ada teman anak saya, almarhum, teman yang biasa mereka main, ngumpul di rumah ini, seorang wanita, WA, telepon ke saya, tante saya sedih. Iya saya juga sedih. Tante saya boleh ke rumah enggak? Oh ya silakan. Kenapa? Ada yang mau saya sampaikan. Ya sudah. Ternyata teman anak saya ini, wanita, saya katakan namanya X ya. Dia datang rupanya mengalami pergumulan yang berat. Pergumulannya apa? Ternyata dia hamil di luar nikah. Dan saya juga nggak ngerti kenapa dia harus datang kepada saya. Dan mohon maaf, kebetulan dia dari agama seberang. Dia hanya mengatakan, tante, biasanya kalau ada apa-apa saya curhat sama Bram. Tapi Bram udah nggak ada. Saya mau curhat sama tante boleh ya? Saya kaget.
Sampai segitunya anak saya dipercaya selama ini. Memang dia sangat menyayangi anak-anak perempuan, mungkin karena dia nggak punya adik perempuan. Tanggung jawab selalu antar, jemput. Walaupun teman perempuan itu punya pacar, tapi kalau lagi nggak ada yang anterin, dia mau antar jemput. Akhirnya saya jadi lupa sama pergumulan saya, kesedihan saya. Akhirnya anak wanita, teman anak saya ini, saya ladeni, saya layani. Sering datang curhat apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, bagaimana hal itu terjadi dan sebagainya. Ternyata dia ini wanita dari keluarga broken home, dan akibatnya seperti yang itu. Lalu saya seperti kasihan, saya seperti menemukan seorang anak perempuan. Kebetulan saya nggak pernah, jadi saya mengasihi dia, saya menolong dia, saya peduli sama dia, saya urus anak ini. Sementara dari keluarga pacarnya pada awalnya tidak mau menerima, dari keluarga seiman sekristen lagi, orang Batak juga. Tapi saya bilang, saya bingung tante, ini sudah berjalan 5 bulan. Lalu saya bilang, jangan kamu berbuat dosa lagi, kalau ini sudah berbuat dosa, tidak boleh kamu gugurkan. Tidak tante, saya nggak mau. Oke, boleh saya ajak berdoa? Mau tante, berdoa secara iman Kristen, nggak apa-apa tante. Bram juga selama ini suka mendoakan saya katanya. Kalau saya curhat, anak saya rupanya suka mendoakan dia. Akhirnya sejak saat itu dia sering datang. Ya gimana lah ya, orang hamil lagi ngidam, kami urus, kami kirim makanan. Kebetulan dia tinggal kos dekat-dekat sini. Jadi saya seperti punya anak perempuan yang sedang ngidam, saya urusin, saya kasih makan. Sampai pada akhirnya, sampai melahirkan pun kami urus, kami bantu, kami perhatikan. Jadi saya seperti punya anak perempuan. Dan setiap datang ataupun ketemu, saya selalu mendoakan dia, saya bacakan firman Tuhan. Dan dia sangat tenang dan hidupnya merasa dia menemukan sesuatu barangkali. Sampai pada suatu hari dia bilang, tante, saya mau masuk Kristen. Saya kaget. Kenapa? Saya bilang, ya, saya merasakan kedamaian, ketenangan. Saya merasakan ada kasih yang tulus dari keluarga tante, dari keluarganya Bram. Saya bilang, ini tidak bisa semudah itu saya katakan. Kamu harus bicara kepada keluarga kamu. Jadi saya bilang harus kamu sampaikan. Dan singkat cerita, dia menyampaikan itu kepada keluarganya dan tentu keluarganya menolak, marah, kecewa. Sampai ayahnya mengatakan, kenapa kamu harus masuk Kristen kalau karena kamu harus menikah. Kalau enggak, kamu enggak usah menikah sama orang Kristen, kafir dan sebagainya. Biarlah ayah yang menanggung ibumu dan anakmu, enggak harus menikah. Tapi jawaban teman anak saya mengatakan, bukan itu ayah, saya masuk Kristen bukan karena mau menikah. Saya tidak menikah dengan Kristen. Pasangan saya juga tidak apa. Saya mau masuk Kristen saya karena menemukan kasih yang tulus di keluarga Bram, keluarganya mamanya Bram. Selama ini saya tidak temukan di keluarga kita. Saya merasa tidak ada kasih, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Tapi di tengah keluarga mamanya Bram, saya menemukan kasih yang tulus. Ya, singkat cerita, pada akhirnya anak itu minta mau masuk Kristen dan kami bawa ke hamba Tuhan dan dilayani, dan dia katekisasi. Dan akhirnya puji Tuhan dia mau dibaptis di gereja di dekat di Bintaro sini. Dan sampai pada akhirnya keluarga pun dipulihkan, baik keluarga dari pihak pasangannya mau menerima dia, diterima sebagai menantu dan diresmikan, diberkati pernikahan di gereja. Dan sampai pada anaknya lahir juga dibaptis di gereja. Dan di situ saya melihat rupanya ada maksud Tuhan buat saya.
di balik pergumulan kehilangan anak saya dan suami saya, Tuhan kirim saya satu jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Di situ saya merenung, Tuhan, apakah ini maksud Tuhan dalam hidup saya? Di dalam kedukaan saya, Tuhan kirim satu jiwa untuk dimenangkan, untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Itulah yang saya alami di tengah pergumulan saya.